Sobat Saniko, perkenalkan nama saya Maria Fiorenza dan sekarang saya akan menjadi host yang akan memimpin jalannya podcast ini. Dan di podcast ini kita nggak sendirian, kita kedatangan salah satu influencer Katolik nih. Influencer Katolik gitu. Boleh memperkenalkan diri Kak Cliff, silakan. Oke, selamat pagi, siang, kapanpun sore, waktu malam. teman-teman menonton ya, Yes. Sobat Saniko. Perkenalkan, nama aku Cliff. Aku dari Saintpedia, salah satu admin dari Saintpedia gitu. Mungkin kalau influencer kayak kejauhan banget ya kayak. Mimin aja ya. Tapi ya Oke. mimin aja kita sebutnya. Nah, di kesempatan ini kita bakal membahas tentang Carlo Acutis. Jadi serba-serbi tentang Carlo Acutis, mulai dari religinya, terus kehidupannya, dan juga pokoknya perjalanan hidupnya yang sangat menginspirasi. Satu kata yang menggambarkan Carlo Acutis menurut Kak Cliff itu apa? Hadir. Hadir. Karena Carlo Acutis itu, iya dia selalu hadir tuh di depan Yesus gitu istilahnya, kayak entah lewat misa, entah lewat adorasi, entah lewat pengakuan dosa dia hadir gitu ya, maksudnya bahkan dengan dosa-dosanya gitu, rosario gitu kan, dia selalu hadir di hadapan Yesus. Jadi dan juga buat teman-temannya juga ya yang memang membutuhkan. Jadi buatku Carlo Acutis adalah kehadirannya. Di sini ada nggak nih? Ada nih dari religi. Oh, ada. Nah, ini salah satu religinya yang nanti bakal kita bahas ya, guys. Dan tadi kan juga menyampaikan kalau Kak Cliff ini adalah salah satu admin dari Saintpedia. Saintpedia itu apa sih? Barangkali Sobat Saniko belum pada tahu. Oke, Vi. Jadi Saintpedia itu, Sobat Saniko, Saintpedia itu adalah akun ya bergeraknya sih di Instagram ya saat ini, dan juga mungkin sekarang udah mulai banyak offline-nya juga, bukan banyak sih, udah mulai ada gitu ya. Tujuan dari Saintpedia adalah untuk menyebarkan, memperkenalkan devosi tentang orang-orang kudus atau juga terhadap relikwi. Jadi memang misinya adalah itulah memperkenalkan tentang sahabat-sahabat Yesus ini. Oke. Salah satunya adalah Carlo Acutis. Itu pelindung kami. Makanya kalau logo Saintpedia tuh muka Carlo Acutis. Oke. Dan mungkin bagi beberapa orang pasti udah tahu lah ya Carlo Acutis itu siapa, apalagi anak muda Katolik, orang muda Katolik itu pasti familiar banget sama Carlo Acutis. Tapi boleh dong dikasih penjelasan sedikit Carlo Acutis itu siapa, sekarang dia sebagai apa dan sebagainya, boleh dijelaskan? Oke. Sobat Saniko, jadi Carlo Acutis adalah, kalau sekarang kita suka sebutnya itu orang kudus milenial pertama gitu ya, karena dia akan segera dikanonisasi nanti kalau nggak salah tanggal 7 September ya. Betul, 7 September nanti bersama dengan Beato Pier Giorgio Frassati. Itu sama-sama dua-duanya orang muda. Jadi nanti 7 September adalah hari yang sangat spesial buat orang muda, buat OMK kayak kita. Gitu. Dicatat tuh, masukin harus kalender. dicatat tuh. Nanti OMK sini harus bikin event. Nah, ayo coba OMK. Dicatat ya. Jadi Carlo Acutis itu lahirnya tahun 91, jadi nggak beda jauh sih sama aku 98. Beda jauh sih sama beda aku. jauh ya. Emang kamu berapa, Pi? Beda lebih dari 10 tahun berarti. 12 tahun. Oke. 2003. Masih kecil. Oke. Beda ya, Gen Z sama milenial ya, beda generasi. Tahun 91, terus dia ini memang dari kecil saleh gitu ya, maksudnya dengan entah hidup doanya, dia ikut misa harian, dia adorasi, kalau nggak salah tiap hari gitu, dia menyempatkan diri rosario setiap hari, pengakuan dosa setiap minggu. Jadi memang dalam hidup sakramentalnya dia juga sangat ini. Tapi yang memang paling membuat dia lebih terkenal, maksudnya bikin dia semakin punya dikenal, ada daya tariknya gitulah ya, gitu yang membedakan dari orang-orang saleh pada umumnya. Apa itu? Adalah dia itu kalau simpelnya dia bikin website. Website tentang mujizat Ekaristi. Jadi karena dia merasa perjumpaannya dengan Yesus dalam sakramen Ekaristi, entah dalam misa maupun dalam adorasi, dia merasa menemukan kayak kalau di kitab suci kan mutiara ya. Berarti pearl of great ada price. Satu hal yang gitu ya. Harta yang berharga. Gitu ya. Dia menemukan di situ dalam Ekaristi dan mujizat. Lalu Yesus gitu kan. Dan itu dia mau sebarkan ke orang banyak. Karena
reasoning dia sebagai seorang anak, sebagai seorang remaja adalah kalau orang-orang tahu Yesus ada di gereja, pasti orang-orang akan ke situ deh, akan ke gereja deh, akan mencintai Yesus gitu. Nah itu yang bikin dia mungkin bukan hanya saleh, tapi juga dia itu mau keluar gitu, mau mewartakan Yesus buat orang-orang. Gitu. Berarti sekarang kalau Akutis itu seorang beato. Sekarang beato. Nah, apa sih bedanya beato dan santo? Oke, ini mau aku mungkin kita mesti dari tahap-tahapnya dulu ya. Oke, boleh. Oke. Jadi ketika ada orang yang mungkin memang punya reputasi kudus, itu wafat nih. Sekitar 5 tahun gitu. Biasanya dari wafat tuh udah ada tuh kayak semacam orang-orang yang ini orang kudus nih gitu. Suci nih, respect nih gitu. Yoi. Kayak misalnya Yohanes Paulus II waktu itu ya, pas Yohanes Paulus II, enak banget gue nyebut namanya langsung. Itu kan begitu beliau wafat tuh mau dimakamin, itu umat langsung teriak santo subito. Artinya santo segera. Jadiin santo segera gitu. Nah, jadi biasanya dimulai dari umat dulu. Reputasinya di umat, ini orang kudus. Terus habis itu biasanya setelah 5 tahun baru dimulai penyelidikan. Gitu. Biasanya di tahap keuskupan dulu, dikumpulin berkas-berkasnya, saksi-saksinya. Makanya butuh dananya banyak. Makanya wajar sih kalau misalkan lama ya. Prosesnya panjang ya. Iya. Kalau di Indonesia kayaknya belum prioritaskan itu, paham sih. Ya. Mengerti. Ya, jadi 5 tahun dulu, habis itu dimulai penyelidikan di keuskupan, berkasnya cukup, dia masuk ke dokumennya dikirim, itu gelarnya namanya hamba Allah di keuskupan. Kalau udah cukup dokumennya dikirim ke Roma, itu akan digelari sama Paus Venerabilis, layak dihormati. Nah, kalau kan nanti devosi banyak. Nah, begitu ada satu mukjizat, itu akan diberi gelar beato atau beata. Nah, satu mukjizat lagi ya. Beato. Satu mukjizat lagi, gimana jadi ada 2, baru jadi santo atau santa. Gitu. Berarti kalau Akutis itu sudah melakukan 2 mukjizat. Yes. Boleh kasih tahu mukjizatnya? Nggak hafal ya, tapi kalau nggak salah waktu itu ada sama anak-anak gitu deh. Kesehatan, jadi sembuh. Jadi kayak biasanya yang dipakai untuk mukjizat menyembuhkan, beatifikasi kanalisasi. Iya, biasa dalam mukjizat medis. Dan itu biasanya kanker tidak diterima. Karena kanker bisa tiba-tiba hilang tanpa penjelasan apa-apa. Gitu katanya ya, gue bukan dokter juga tahu, tapi ya gitu, jadi dicari yang memang nggak bisa dijelaskan secara medis karena bahkan diteliti tuh. Gitu. Emang mungkin ya terdengar tidak masuk akal, tapi ya namanya orang suci, orang justru itu yang dicari tidak masuk akal ya, Vi. Semakin tidak masuk akal berarti semakin mungkin kan orang untuk jadi santo. Makin itu mujizat. Gitu kan. Dan beberapa orang juga kalau aku cari di media sosial tuh mereka kan tahu kalau misalnya jenazah dari kalau Akutis itu tidak membusuk, dan banyak orang yang ngira tuh pantesan nih orang suci karena jenazahnya nggak membusuk. Nah, apakah itu benar atau yang salah? Boleh dijelaskan? Fun fact ya sebenarnya. Ini bukan fun fact sih. Ini normal fact of life. Di mana jenazah ya hancur gitu ya. Jadi kalau Akutis itu sebenarnya kita mungkin bilangnya bukan utuh 100% ya. Tapi ada bagian-bagian tubuhnya yang utuh, tapi in general sebenarnya cukup ya seperti jenazah pada umumnya gitu ya, hancur. Nah, memang ada beberapa bagian yang tidak hancur, misalnya yang diambil untuk relikwi kanonisasinya itu kan dari jantungnya tuh. Jadi jantungnya itu ditaruh di reliquary. Reliquary itu wadah relikwi, macam monstrans gitu. Yang sekarang ditaruh di gereja itu yang Basilica della Spolazione, tempat itu makamnya beliau, makamnya Carlo di situ. Nah, di samping situ ada bilik pengakuan dosa yang dialihfungsikan jadi tempat buat natain relikwi jantungnya Carlo sekarang. Itu yang dipakai waktu beatifikasi kemarin. Berarti kalau kita ke sana itu di Roma? Iya, di Assisi. Di Assisi. Berarti kalau kita ke sana kita bisa melihat langsung gitu ya? Berarti jenazahnya sebenarnya tidak sepenuhnya awet lah ya. Yang di display itu udah pakai patung lilin. Kalau lihat dari dekat kelihatan kok, bukan kulit. Begitu. Nanti ada fotonya di sini ya, guys. Ting.
muncul di sini. Karena setahu aku juga dia tuh ada kayak live streamingnya gitu yang kita bisa ngeliat terus menerus itu kan. Oh pernah buka itu? Tadi riset dulu dan aku lihat masih live gitu loh, berarti di situ sebenarnya lilin gitu. Iya. Oke. Aku pernah kan ke sana. Oke. Itu temanku dari Indo nge-screenshotin. Jadi ada foto dari YouTube ya. Oke. Unik itu. Jadi bisa kalau misalnya lagi ke sana bisa minta temen yang di Indonesia biar ada dokumentasi tambahan. Yoi. Oke, kita lanjut ke relikwi. Ini ada salah satu relikwinya. Yes. Di yang kamu simpen di dompet ya? Di dompet. Ini selalu di dompet. Nah, berarti boleh jelasin sedikit lah tentang relikwi itu apa, terus juga apakah ada kayak klasifikasinya dan sebagainya. Oke. Mungkin bentar Vi. Ini fun fact nih Vi. Oke, fun fact jadi, lagi. Ini fun fact ya. Ini tentang aku sih. Jadi aku tuh tahu Carlo dari aku masih SMP. Oke. Yang mana itu udah kayak udah lama lah ya. Ya pokoknya udah kayak 2012, 2011 gitu. Waktu itu masih gelarnya hamba Allah. Nah waktu itu aku entah kenapa cukup tertarik nih sama Carlo. Jadi aku pesen nggak tuh? Gue email maksudnya. Gue email ke sana minta relikwinya. Nah dikasih lah ini. Karena itu ada, ini makanya gelarnya masih Servo di Dio, hamba Allah. Jadi masih di tahap keuskupan. Makamnya belum di tempat yang sekarang. Nah, ini dikasihnya adalah satu kartu gini. Ini ada kain. Ini kain, terusnya ex linteis. Linteis itu dari kain, linen. Nah, tapi kagak tahu nih maksudnya linennya ini entah dari baju atau yang lainnya atau kain disentuhin ke makamnya. Nah, ngomong-ngomong dari situ, jadi relikwi itu memang ada 3 jenis. 3 jenis, oke. Yang pertama? Kelas pertama itu adalah bagian tubuh. Jadi misalnya rambut. Tulang. Nah, kalau ada yang nih daging. Waduh, iya ada. Ada aja ya. Bahkan ada yang itu serat dari jantung gitu-gitu ada yang dijadiin relikwinya. Berarti yang jantungnya yang ada itu kelas 1 tuh ya? Itu kelas 1, yes. Kelas tier atas lah ya. Yoi. Jantung lagi. Wah. Sip. Jadi memang kelas 1 pokoknya adalah bagian tubuh. Nah, biasanya kalau Bunda Maria sama Tuhan Yesus, bahkan kayak salibnya atau kerudungnya Bunda Maria itu kita treat seperti kelas 1. Kenapa kira-kira Fit? Karena Bunda Maria dan Yesus kan karakter utama di Gereja Katolik bukan? Iya, sama apa lagi? Ayo. Badannya mereka di mana? Badannya mereka di atas. Iya. Tidak ada di dunia. Iya. Bener banget nih, mantap nih. Kita kasih tepuk tangan buat lulus pelajaran agama. Jadi teman-teman. Jadi kenapa nggak ada di situ? Kenapa nggak ada di situ? Kenapa treat sebagai tier 1? Tier 1 ini istilah baru yang bisa kita pakai nih. Kenapa jadi tier 1 kalau kata Vio adalah karena bagian tubuh mereka kan tubuh mereka Yesus naik ke surga, Bunda Maria diangkat ke surga dengan tubuh jiwanya kan. Jadi nggak ada nih di bumi. Ada sih yang bilang katanya rambutnya Bunda Maria ada, tapi nggak tahu lah gimana. Nempel di kerudung katanya. Iya, jadi. Yang kedua adalah itu kelas 1. Kalau kelas 2 adalah benda-benda peninggalan yang pernah dipakai sama orang-orang kudus. Misalnya baju. Kalau kita ke paroki Tebet tuh, Asisi itu ada relikwi sarung tangannya Padre Pio. Benar sarung tangannya, salah satu sarung tangannya dipajang. Nah, itu kelas 2. Tapi mungkin tuh kayaknya ada darahnya sih kalau Padre Pio karena dia ada stigmata kan. Nah, kalau kelas 3 adalah benda rohani atau kain gitu ya. Benda apapun yang kita sentuhin ke relikwi kelas 1. Dasar biblisnya ya itu sih kayak bahwa sentuhan itu juga bisa jadi sarana rahmat. Misalnya kan yang gadis pendarahan yang nyentuh jubah Yesus sama bahkan sesimpel juga misalkan sapu tangannya Paulus atau bayangannya Petrus itu kan dulu bisa istilahnya Tuhan memakai itu untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir roh-roh jahat di Kisah Para Rasul. Berarti ada 3 klasifikasi. 3 klasifikasi. Nah, kalau di Indonesia apakah ada relikwi dari Carlo Acutis kelas 1 tuh ada nggak sih? Ada. Di mana tuh? Banyak. Ya mungkin yang paling umum yang orang tahu
itu? Aku nggak tahu list lengkapnya gimana aja ya. Tapi yang paling terkenal itu sekarang kan ada di satu di pertama waktu itu di sini di Atmajaya. Di Atmajaya waktu itu ada, sekarang disimpannya di Kapel di lantai 13 gedung Karol Wojtyła. Terus habis itu di Bandung, kalau nggak salah di Katedral Bandung ya, atau pusat orang mudanya lah, youth center ya. Aku belum kesana jadi nggak apal, mohon maaf teman-teman Bandung. Tapi mau kesana? Mau sih, tapi belum sempet aja gitu. Terus ada lagi di Seminari Pineleng ya, apa mana ya? Pokoknya di Manado, nggak salah. Aku juga nggak tahu di mana. Aku nggak hafal listnya. Sama ada di Surabaya ada waktu itu, di Gedono bahkan ada. Jadi memang udah ada di beberapa tempat kalau saat ini. Itu kelas 1 tuh? Kelas 1 dari Rambut. Oh, Rambut. Kalau misalnya aku nge-stalk Instagramnya Kak Cliff itu punya punya cerita khusus ya sama proses pemindahan relikwi dari katedral ke Atmajaya. Oh iya, di katedral juga ada lagi sekarang. Oh ya, di katedral ada. Itu boleh ceritain prosesnya gimana sih bisa mindahin dari katedral ke Atmajaya itu kayak kok kepikiran gitu mau mindahin, padahal kan katedral orang udah kenal lah pasti katedral, tapi tiba-tiba mau pindahin ke Atmajaya. Alasannya apa dan gimana prosesnya? Agak panjang sih. Jadi singkat saja. Iya, kita coba persingkat ya. Jadi waktu itu pada satu hari entah kenapa gue dapet inspirasi gitu dapet ilham ya. bilang Romo untuk minta relikwi. Karlo Akutis, kan gue tahu caranya. Jadi ceritanya gue dulu pernah coba tahu caranya. Udah tahu prosedurnya, udah dijawab emailnya juga sama sana. Jadilah gue bilang ke Romo Hari, pastornya Atmajaya saat ini. Aku bilang, Romo coba yuk request relikwi, mau nggak? Ini gue tahu caranya nih, coba ya. Aku bilang dulu ke yayasan macam. Oh, ternyata mau. Gitu kan, mereka tertarik semua. Lampu hijau ya itu. Lampu hijau. Itu di Atmajaya. Habis itu jadilah kita mau nyuratin Bapak Uskup. Langsung bikin draft di hari itu juga. Langsung bikin draft. Gercep ya? Cepat banget. Iya, gercep banget. Jadi itu prosesnya tuh kayak less than seminggu deh, sampai akhirnya relikwinya dipindahin, nggak salah. Ya seminggu 2 minggu lah dalam waktu itu. Lalu setelah menulis surat? Nah, setelah menulis surat sudah dikirim ke Bapak Uskup, termasuk pokoknya kenapa gini-gini. Bapak Uskup bilang katanya, Romo, relikwinya sudah ada di sini. Jadi plot twist, kita kira nggak ada di Indonesia, ternyata sudah ada di Katedral Jakarta. Saat itu yang kita tahu ya memang di situ gitu. Nah, tapi memang belum dibawa untuk publik, masih disimpan secara pribadi. Nah, waktu itu akhirnya Bapak Uskup bilang ke Romo Hari, Romo, tuliskan aja surat alasan kenapa akan perlu ditaruh di Atmajaya, nanti akan kami pertimbangkan gitu, nggak salah seperti itu. Jadi ya udah, aku tuliskan 2 lembar. Alasan kenapa, muncrat nih gue. Gue tuliskan gitu ya alasannya kenapa. Karena di Atmajaya juga jadi center buat ini orang muda kan waktu itu segala macam. Karena waktu itu acara Komcap sempat di sana segala macam. Akhirnya disetujui. Maka jadilah itu dipindahkan, dijemput sama orang-orang dari yayasan, dari rektorat, sama Romo, perwakilan mahasiswa. Ya, dan diadakan event yang waktu itu sama Kak Feli, sama dari Senpedia juga bareng-bareng, sama ada Beta dari OMK Laurentius gitu-gitu. Ya udah bikin event. Jadi iya. Dan sekarang tersedia di Kapel Atmajaya. Sekarang tersedia di Kapel Atmajaya. Itu terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Dari kemarin tuh banyak loh yang datang. Cuman untuk melihat itu. Porta Santa sih. Oh iya, ada juga. Nah, tapi selalu mampir ke situ kan. Nah, kalau kan kita udah ada nih, ada relikwinya, terus memang kalau misalnya memang niatnya itu untuk ya ziarah relikwi gitu, apa sih doa yang disampaikan atau ya kalau Porta Santa gitu kan udah ada tuh ininya, doanya yang disarankan. Nah, kalau di depan relikwi itu kira-kira apa sih harapan yang kita minta dan doa yang kita sampaikan? Ini pertanyaannya bagus banget nih, dan ini sangat katekese sebenarnya gitu ya.
Mungkin aku akan jawab dari aku personal ya, mungkin dari refleksiku juga, bahwa ketika menghampiri relikwi dari orang-orang kudus, yang pertama-tama terngiang buatku adalah, oh ini orang juga manusia, ini orang juga manusia gitu. Sama ya, Iya. kayak kita gitu. Oke. Punya rambut, kadang ada rambutnya yang ubanan gitu kan. Gue ubannya banyak, cuma gue cat hitam bener-bener. Oh ya, ini di chat nih. Gini. Fun fact, Iya, fun fact lagi guys. Apa namanya? Jadi mereka manusia gitu Oke. ya. Lewat entah bajunya, entah apa. Oh, mereka juga pakai baju yang sama kainnya misalnya. Oh, kainnya juga bisa kecoklatan kalau kelamaan dipakai gitu misalnya. Wih, kuning-kuning gitu. Kuning-kuning gitu, kagak pakai pemutih. Oke. Sama apa namanya? Ya bahkan kalau Carlo ya reliknya ada jersey dipajang. Oh, Sama satu lagi yang mungkin rada memalukan tapi untung nilai dia bagus. Ujian dia dipajang, ditaruh kayak di Monstrance gitu kalau nggak salah, di display jadi relikwi. Bagus tapi nilainya tuh. Sih puji Berarti Tuhan. emang cerdas ya. Emang pinter juga, rajin nih. Oke. Ya balik lagi adalah yang menarik juga di Carlo karena dia masih muda kan. Jadi dan barang-barang dia juga banyak karena juga santo baru. Jadi buat kita umat Kristiani yang hidup setelah dia gitu ya, atau bahkan yang sebaya sama dia sebenarnya gitu, itu menyaksikan bahwa ini orang normal gitu, dia ini orang normal gitu. Bahwa kekudusan itu ternyata nggak sejauh yang kita bayangkan itu. Kemarin aku habis beli di Tokped barang antik, medali. Sumpah gue pamer ya, jadi gue nemu barang antik di sana. Medali dari tahun 1600-an. Itu murah banget, 65.000. Karena orangnya kayaknya nggak tahu tuh barang antik. Itu isinya 5 orang kudus, Santo Ignatius Loyola, Teresa Avila, Franciscus Xaverius, Isidorus, sama Philippus Neri. Ini santo-santo besar. Mungkin Ignatius Loyola kalau familiar. model-model Jesuit gitu kan pasti tahu ya. Tapi itu medali ini dibuat ketika mereka baru jadi santo. Yang mana ini mengingatkan aku bahwa ada masa mereka bukan santo. Belum santo gitu, belum santo-santa. Jadi ada mereka ini orang-orang yang biasa loh ternyata. Gitu. Ya, umat biasa. Sebelumnya biasa. Iya. Okay. Romo biasa, tapi memang mungkin hidup rohaninya mendalam atau apa. Nah, bahwa kekudusan tuh ternyata deket loh. Gitu. Sama kita gitu. Sedekat itu. Pertama itu, ketika lihat relikwi itu yang kita ingat. Kedua, ya bicaralah kayak biasa ya, maksudnya. Menyampaikan doa gitu ya. Doa gitu. Ya enggak apa. Oke, kalau bingung, gereja Katolik syukurlah tidak memaksa kita doa spontan gitu. Uhuy. Sorry. Kaget gue. Tiba-tiba uhuy dia. Jadi ada teks-teksnya tuh. Oh, oke. Tersedia ya. Tinggal Google aja. Oke. Doa kanonisasi Carlo Acutis atau doa kepada Santo Carlo atau apa. Itu kita bisa Google. Atau biasanya sih tersedia ya, kalau di Atmaja kayaknya tersedia ada deh. Ya? Dan di tempat-tempat lain aku rasa juga pasti tersedia gitu. Ya udah, terus bisa juga misalkan mau merasa apa supaya ada kenang-kenangan fisik, kita bisa bikin relikwi kelas 3 gitu. Bisa rosario atau apa gitu ya. Dicelupkan ya? Iya, tempelin aja relikwi. Ke kacanya juga nggak apa-apa. Nggak harus nempel langsung gitu. Oke, berarti bisa ya? Bisa dong. Ini bunga bisa nih jadi ini. Bisa. Disembuhin ke kita ke Atmajaya sekarang. Terus jadi ini. Oke, jadi kalau mau mah ya. Cuma kan yang tempelin jangan aneh-aneh ya. Ntar jangan yang aneh-aneh. Ntar kayak apaan nih gitu, kagak mengingatkan buat doa juga, nggak ada gunanya. Oke, next question kita bakal bahas tentang diangkat kanonisasi apa istilahnya? Kanonisasi di bulan September ini dan dia bukan dia. Carlo Acutis akan menjadi santo milenial pertama di dunia. Nah, uniknya itu menurut aku pribadi ya sebagai umat Katolik itu kan pasti pikirannya tuh kayak kalau udah jadi santo nih pasti orang legend banget nih, udah kayak hidupnya udah panjang, terus mungkin ya karya-karyanya udah banyak banget, tapi ternyata di kehidupannya seorang milenial aja ternyata udah bisa gitu diangkat menjadi seorang santo. Nah, itu berarti bisa jadi refleksi gitu kah buat teman-teman untuk kayak apa gitu? Oke. Paham kan tapi? Ya, gue mesti bikin khotbah nih ya. Waduh, berat. Susah nih ya. Oke, teman-teman. Gue nangkep.
teman-teman, mungkin kita kalau bandingin gitu ya sama misalkan tadi ya santo-santa legendaris yang gue sebut gitu, nah itu kayak kita mungkin kebayangnya, wah ini mereka sekuno itu hidupnya, sepak terjangnya sebanyak itu, CV-nya pasti sangat panjang gitu. Lebih dari 2 halaman kayak surat tadi. Iya. CV rohani gitu ya. Apa namanya, sedangkan kita punya teladan baru nih, Carlo Acutis gitu ya, dan gue rasa juga ada beberapa juga, nggak cuma Carlo, cuman memang secara spesial ini Carlo karena kita lebih mudah relate gitu ya sama dia nih. Dari Carlo ini mungkin mau mengingatkan kita kalau kekudusan itu akhirnya bukan berfokus pada apa yang kita lakukan, tapi pada relasi kita sama Tuhan gitu. Jadi kita kan mikir ya, apa yang udah kita lakukan buat Tuhan, apa yang kita lakukan buat Tuhan gitu. Ya satu sisi ya itu adalah buah dari perjumpaan kita sama Tuhan gitu kan. Mungkin ya tadi yang di awal gue bilang tentang kehadiran ya, Carlo selalu hadir di depan Yesus gitu. Sama seperti orang-orang itu, nggak kalah dengan orang-orang kudus legendaris tadi gitu. Gue juga legendaris. Ya nggak kalah gitu. Dia datang tiap hari, dia bersimpuh di kaki Yesus, dan itu yang bikin dia jadi kudus. Itu yang bikin dia jadi saksi buat kerajaan Allah gitu, buat saksi Yesus gitu loh. Karena ya actually dia menyaksikan Yesus. Mungkin waktu itu habis yang acara Carlo itu ada satu refleksi yang gue ini ya, karena aku pribadi, aku nggak tahu, gue shifting aku adalah waktu itu aku masih mikir Carlo itu oke, anak baik, anak saleh, rajin, nilainya bagus, segala macam, melakukan all the best thing that he can do gitu ya. Tapi ternyata poinnya bukan di situnya gitu. Tapi itu adalah buah dari interaksi dia sama Yesus, buah dari bentuk kesaksian dia dari perjumpaan dia sama Yesus gitu loh. Ada satu quotes dia, kalau kita terus-terusan di bawah matahari, kulit kita hitam. Tapi kalau kita terus-terusan ada di hadapan Yesus, kita jadi kudus. Gitu. Kita jadi santo, dia bilang. Nah, di situ ya, jadi apa namanya, ya teman-teman balik lagi selalu ingat bahwa kalau kita capek gitu ya, atau kita cemas menghadapi dunia ini, kita capek mengupayakan yang terbaik tapi gagal mulu, mungkin karena kita kurang connect kali sama Yesus gitu loh, sama realitanya bahwa Yesus itu ada, Yesus itu hidup, dan dia berkarya di hidup kita. Artinya mungkin kita perlu kayak Carlo, melihat lagi bahwa ini loh yang benar. Kita hidup di dunia yang ada Allahnya, kita hidup di dunia yang ada Yesusnya. Jadi yuk kita adorasi misalnya, atau sesimpel ambil pause doa bentar gitu di hari-hari kita. Mungkin kayak gitu ya. Berarti intinya adalah relasi ya. Jadi bukan tentang apa yang dia perbuat terus-menerus, tapi bagaimana relasi dia dengan Tuhan. Ke surga kan nggak diminta CV. Iya, kagak diminta paspor jubileum juga kan. Udah berapa gereja yang kamu Siapa yang stempelnya udah banyak guys? Yang belum. Ya tapi itu membantu ya teman-teman, bukan tidak membantu. Oke, karena memang penonton Sobat Saniko ini banyak anak mudanya, boleh nggak sih kasih kayak mungkin 3 teladan yang bisa diikuti anak muda yang bisa kita ambil dari seorang Carlo Acutis? 3 aja. Oke, mungkin dari kehadiran tadi tetap ya, Vi. 1, rajin-rajin adorasi. Adorasi ya. 2, rajin-rajin sakramen dan doa-doa. Ya, adorasi juga termasuk ya. Cuman aku mau itu stand out karena gimana ya, kita kalau misalkan itu kayaknya paling mudah untuk kita menyadari bahwa kita hidup di dunia yang ada Tuhannya, gitu loh. Karena gampang banget kita keluar, kita lupa ada Tuhan. Entah kita jadi berbuat apa, biasanya masalah kan terjadi atau dosa terjadi karena kita pengen menyelesaikan sesuatu sendiri. Kita lupa ada Tuhan nih, gitu ya. Ada caranya Tuhan juga. Dan ketiga, kalau sudah menemukan sesuatu dari 2 exercise pertama tadi, bersaksilah.
Yaitu lewat ya misalkan ya berbagai cara lah, entah lewat podcast ini misalnya atau puji Tuhan Oke. Dio Gracias gitu. Lewat situ atau kayak ya udah di pelayanan karya-karya kerjaan kita sehari-hari atau kita kuliah atau sekolah gitu-gitu. Karena yang kalau kalau akutis itu melalui website tadi itu ya bersaksinya. Nah, kalau kita bisa melalui kegiatan apa aja gitu. Lewat podcast ini. Ini juga menjadi tamparan buat saya untuk bisa lebih rajin berdoa, ikut adorasi dan sebagainya. Dan semoga Sobat Saniko juga termotivasi gitu ya. Untuk join. Iya, oke. Dan ya perlu diingat mungkin refleksi yang utama yang bisa aku dapat dari podcast ini tuh ya tadi bahwa seorang santo sebelum jadi santo tuh sama kayak kita ya. Kayak orang-orang yang begini-begini aja gitu kehidupan rohaninya, tapi dia punya relasi yang lebih dalam dan bisa memaknai itu dan bisa menanggapi lah panggilan yang memang pasti setiap orang tuh ada lah ininya. Kita juga bisa lewat bantuan Roh Kudus. Iya, jadi jangan lupa untuk meminta dan mengundang Roh Kudus di setiap hidup kita. Langkah ini hidup kita. Bukan saya gitu loh yang ngomong ini. Ini tadi Roh Kudus yang ngomong. Oke. Mungkin sampai sini aja pembahasan kita tentang Karol Akutis. Terima kasih Kak Cliff telah bersedia untuk diundang ke podcast Saniko ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa teman-teman nikmati dan resapi sehingga kita bisa bersama-sama menjadi orang yang lebih suci ya. Siap. Iya. Gue siap mulu deh. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe. Dadah.